Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semuanya? Semua bisa hadir ya ini ya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, semoga pada siang hari ini kita dapat menikmati belajar. Belajar itu harus nikmat, Mas ya. Belajar harus nikmat biar hasilnya juga bisa kita nikmati. Jangan menjadikan belajar itu menjadi beban buat kita semua. Anak-anakku semua, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dengan berdoa. Silakan untuk salah satu di antara kalian untuk memimpin berdoa. Atau saya tunjuk Mas Reda. Mas Reda mana Mas Reda? Reda Hermawan. Silakan dipimpin doa. Berdoa mulai. Terima kasih Mas Reda. Semoga dengan doa kita pembelajaran pada siang hari ini dapat bermanfaat buat saya dan buat kalian semuanya. Oke anak-anakku sekalian, kita pada siang hari ini akan mempelajari diagnosis dan perbaikan kerusakan blok silinder. Nah, kompetensi dasar atau dasar kompetensi kalau dulu yang akan kita pelajari adalah mendiagnosis kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya itu dalam ranah pengetahuannya. Kemudian IPK atau indikator pencapaian kompetensi kalian itu dianggap kompeten itu jika dapat menganalisis gejala kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Jadi dia ada mesin yang komponen blok silindernya rusak, kalian bisa menganalisis mana kerusakannya. Tujuan pembelajaran pada siang hari ini kita akan menganalisis kerusakan yang terjadi pada mekanisme blok silinder dan kelengkapannya dengan benar sesuai prosedur operasional yang diterapkan oleh dunia industri. Kita kan sudah mempelajari komponen-komponen pada komponen blok silinder ya. Di dalam piston itu ada berapa ring, Mas? Mungkin ada yang bisa jawab? Sekedar mengingat kembali yang materi yang kemarin. Ada yang bisa jawab, Mas? Yang lain? Ya. Mas Reva, oke. Reva, bisa tunjukkan videonya, Mas? Mas Reva. Ada 3, Pak. Ada 3. Sorry. Ada 3 ya. Yang satu ring apa, Mas? Yang satu ring kompresi. terus. Ring kompresi 1. Satu yang Ring kompresi 2. Dan ring oli. Ya, ingat-ingat kembali ya. Oke, Mas Reva, terima kasih. Terima kasih sudah berani berpendapat. Oke. Nah, analisis gejala kerusakan pada blok silinder dan kelengkapannya. Kalau kerusakan blok silinder dan kelengkapannya itu banyak sekali. Ya, kalau kita harus mendeteksi satu persatu mungkin dalam waktu 1 jam mungkin tidak cukup. Tapi kita akan membahas beberapa gejala kerusakan yang biasa terjadi. Ini biasa terjadi pada engine. Kita analisis di sini. Misalkan muncul kepulan asap putih pada saluran gas buang. Ini yang kemarin-kemarin itu kita sudah diskusikan ya. Coba yang didiskusi kemarin yang saya berikan pertanyaan di Google Class. Coba saya lihat Google Class-nya ya.
Oke. Apa yang menyebabkan terjadinya kepulan asap putih pada knalpot? Banyak yang menjawab. Terima kasih partisipasinya. Coba saya minta untuk dibacakan. Saya lihat jawaban yang bagus ini. Alvin, Mas Alvin, mana Mas Alvin? Mas Alvin. Oke, silakan bacakan jawaban kamu. Dikarenakan adanya pelumas atau oli yang ikut terbakar pada lubang bakar. Hal tersebut dikarenakan adanya kebocoran pada beberapa komponen yang sudah mengalami keausan. Oke, Pak. Oke, terima kasih Mas, terima kasih. Oke ya. Bagus sekali. Kenapa saya pilih Alvin? Mungkin itu yang mendekati jawaban yang benar. Oke, anak-anakku sekalian, saya lanjutkan untuk materinya. Ya, kita diskusikan. Mendeteksi penyebab kerusakan mekanisme blok silinder dan kelengkapannya. Kita deteksi, kita bagi kelompoknya. Kalian bisa buka di Google Classroom-nya. Google Classroom-nya bisa dibuka. Di situ sudah ada forum diskusi masing-masing kelompok. Tulis diskusinya di situ. Nanti akan saya pantau melalui Google Classroom tempat saya. Silakan waktu 10 menit kita berdiskusi melalui Google Classroom sambil saya pandu dari sini. Oke, persiapkan untuk masing-masing kelompok untuk mempresentasikan kesimpulan dari diskusinya. Oke, Mas Fajar, silakan presentasikan kesimpulan dari diskusinya. Oke, bisa dibacakan, Mas. Kesimpulan diskusi kelompok 1. Pemeriksaan kerusakan karena asap putih pada knalpot dilakukan untuk menentukan kerusakan komponen pada blok silinder. Langkah yang dilakukan untuk memperbaikinya adalah dengan melakukan mengganti ring, oli atau oversize silinder dan pistonnya jika ditemukan keausan pada silindernya. Sudah? Ya, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Tolong dimatikan screen share-nya. Nah, itu hasil diskusi kita. Kita akan luruskan nanti setelah kita mempelajari tentang gejala-gejala. Kita lihat gejalanya, ya. Kita coba lihat gejala yang terjadi pada engine seperti yang sudah saya sampaikan. Nah, ini saya kasih oli. Nah, jika menemukan kejadian seperti ini artinya ada oli yang terbakar. Ada oli yang terbakar di dalamnya. Oli yang terbakar ini bisa disebabkan oleh letusan dari kepala silinder masuk ke dalam kebakaran, dan ada juga yang berasal dari bak oli yang naik ke atas karena ada kebocoran ada kerusakan pada mekanisme blok. Oke, anak-anakku, kita kembali lagi. Ada pertanyaan? Ada ya? Ada. Silakan. Yang membedakan suara berisik pada kepala silinder dan blok silinder itu apa, Pak? Oh, suara berisik pada kepala silinder dan blok silinder kita bedakan ya. Biasanya kalau terjadi atau kita dengar suara berisik pada kepala silinder, pada putaran rendah itu sudah terdengar jelas. Ya, sudah terdengar jelas. Misalkan pada mekanisme katupnya, biasanya itu di mekanisme katupnya yang kurang pas. Itu
itu masih ketika starter itu sudah tek 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 tek, tek gitu. Ya, sudah terdengar. Tapi jika pada blok silinder itu pada putaran rendah sangat susah untuk didengarkan, ya, susah. Tapi jika kita jeli bisa kita dengarkan itu. Namun ketika putaran tinggi suara itu akan semakin keras. Itu jika di blok silinder. Ya. Dapat memperbaiki kerusakan sebuah engine, itu kita harus melakukan analisis, kemudian mendeteksi kerusakannya, baru kita melakukan langkah perbaikannya. Nah, biasanya kerusakan yang terjadi pada blok silinder itu bisa ditandai dengan kepulan asap putih pada knalpot karena ada oli yang masuk ke dalam ruang bakar. Kemudian bisa saja terdengar suara berisik pada blok silinder. Kemudian bisa saja terjadi penurunan tekanan kompresi yang sangat rendah sehingga tenaganya menjadi berkurang. Nah, kerusakan itu adalah gejalanya. Bagaimana mendeteksinya? Kita lihat volume olinya, volume kemudian gas buangnya, kemudian tekanan kompresinya, baru kita bisa menyimpulkan kerusakannya ini, ya. Nah, untuk membedakan kebocoran pelumas itu disebabkan oleh kepala silinder atau dari bak oli, kita melakukan tes kompresi, ya. Tes kompresi jika pada salah satu komponen pada salah satu silindernya itu mengalami drop kompresi, penurunan kompresi, kita kasih oli. Jika ternyata setelah dikasih oli itu tekanannya meningkat, berarti kemungkinan besar adalah kerusakannya pada bagian blok silinder. Tapi ketika dikasih oli kemudian tidak ada kenaikan tekanan, maka bisa dipastikan kepala silinder yang terjadi kerusakan, baik itu pada seal katup, pada gasketnya, dan lain sebagainya. Ya. Untuk melakukan perbaikannya pada blok silinder harus di overhaul, lihat ada baretan pada silindernya tidak, ada ada yang aus enggak dari komponen-komponennya, ada bit pistonnya, kalau ada suara yang berisik bit pistonnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu anak-anakku, untuk pertemuan selanjutnya mungkin ada pertemuan lagi 2 jam pelajaran, ya. Dalam 1 minggu itu kita akan mempraktekkan apa yang sudah saya praktekkan tadi, ya. Anak-anakku sekalian, sebelum menutup pertemuan ke depan, kita akan praktek, ya. Jangan lupa siapkan materinya, kerjakan soal-soal yang nanti saya posting di classroom-nya. Saya posting di classroom. Terima kasih anak-anakku sekalian. Mohon untuk sebelum mengakhiri pelajaran ini, Mas Reda, tolong dipimpin untuk berdoa. Ya, gerak. Mulai. Selesai. Terima kasih Mas Reda. Tetap di rumah, jaga jarak, jangan keluyuran. Kalau mau keluar pakai masker. Ya, jaga kesehatan, Pak. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.